Hi, my name is Andy Carroll. I'm originally from England, now living in Indonesia, Bali. I'm a qualified teacher from the UK. I have a master's degree in special educational needs and inclusive learning and teaching practices. So since 2017, I've been working towards creating a charitable organization to support low-income Balinese families who have dyslexic children. And after much research and observations into the education system, I decided to constitute an NGO called Bali Dyslexia Foundation, known today as BDF. So to give you an overview of what BDF's mission is and our core values, I would say it's actually to spread our message, and not only in Bali, but across all of Indonesia. Our message is to take away the barriers to achievement and to empower dyslexic children to believe in themselves and their ability in seeking opportunities without them actually feeling marginalized. At present, BDF is the only charitable organization in Bali that's set up to support low-income dyslexic children. We apply effective ways to build an inclusive society within the education system in Bali. And how we are doing that is we are actually skilling up local Balinese teachers, and this is occurring in the field. In extremely very remote locations, we are offering teacher training workshops based on inclusive education, focusing on dyslexia and also focusing on how they can best support their dyslexic children in their own classroom. BDF provides assessment testing for dyslexia and intervention programs for children from the ages of 7 to 16 years old. BDF's impact so far, we've managed to train 253 teachers on inclusive learning and dyslexia, and conducive to this, we've managed to reach over 4,000 children who have probably experienced inclusive teaching practices in their own classroom for the very first time. BDF will continue to grow through government collaborations and local partnerships. Research findings will help us to keep updated with the latest technology and to help us navigate the foundation in the right direction and to apply our efforts effectively for the highest impact possible in supporting dyslexic Balinese children. Perkenalkan, saya Meli. Hampir 2 tahun saya bergelut di dunia pendidikan, khususnya mengajar anak-anak yang disleksia. Menurut saya itu disleksia itu adalah anak-anak yang mempunyai keterlambatan, entah itu menulis, membaca. Tapi sebenarnya anak disleksia itu sebenarnya dia tuh sangat pintar. Cuma cara berpikirnya yang berbeda dan melihat sesuatu itu dari segi sudut pandang yang berbeda. Oke, jadi perbedaan antara anak disleksia dan normal itu sebenarnya yang sama-sama mereka, cuma yang lebihnya dia agak sedikit terlambat dalam menerima pelajaran. Dia agak sedikit lambat dari anak yang normal, tapi kalau dia sudah tahu materinya, dengan dia agak lebih, jadi dia lebih pintar lagi daripada anak yang normal. Itu dia. Kesulitan saya dalam mengajar anak disleksia itu, jadi ketika anak tersebut tidak fokus belajar dan habis itu dia tidak mengerti dengan apa yang kita instruksikan. Jadi kesulitannya, dan juga nomor satu kita harus sabar sekali karena dia sulit atau lambat dalam merespon sesuatu, jadi kita harus ekstra sabar mengajari anak disleksia. Kalau strateginya, anak disleksia itu lebih gampang menyerap pelajaran dengan multisensor, dengan audio visual. Kalau sudah audio visual, dia paling cepat dalam menangkap pelajaran. Untuk pemilihan materinya, karena kita ada founder Miss Andy, dia yang menyediakan semua materinya, jadi saya tinggal mengajar saja. Jadi anak-anak disleksia itu dia mempunyai impian yang sangat besar. Jadi dia setelah
pelajaran di sini dia ingin meraih cita-cita mereka. Ada yang menjadi seorang polisi, dia ingin jadi chef, terus jadi poluan atau jadi dokter. Dia harapannya dia supaya lebih bisa mengembangkan minatnya. Harapan saya semoga anak-anak yang disleksia mendapatkan pembimbingan dan pembelajaran yang tepat, sehingga anak-anak di disleksia yang di luar sana yang belum kita tercover mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Anak saya nih, iya, dari tanggapan gimana? sekolah nggak ada tanggapan sama sekali. Dari awal sampai sekarang sama sekali nggak ada tanggapan. Menghitungnya agak lambat, kadang dia mungkin dia lihat nulisnya tuh agak hurufnya agak tertinggal satu, tulis kayak nulis karena gitu bisa R-nya yang nggak ditulis, padahal dia udah lihat, udah ini saya tulis karena gitu dia. Kelebihannya cuma satu, belajar dia suka. Belajar suka belajar. Setiap hari dia belajar. Setiap hari dia belajar, tapi entah masuk entah kenapa tuh saya nggak tahu. Oh iya. Bahasa Inggris. Cuma bahasa Inggris waktu ini rapotnya bahasa Inggris yang paling besar 93. Dia kan ada pilihannya pramuka, tari, sama bahasa Inggris. Ya. Dia ikut bahasa Inggris sampai tak gini, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa gitu, dia percaya diri, dia padahal nggak bisa waktu itu. Tidak ya? Komentar dia juga nggak ada. Sama saya mengeluh juga nggak ada guru-gurunya. Padahal saya yang sering mengeluh, kok anak saya gini tak gituin. Oh iya mungkin lambat, cuma gitu dia. Katanya di tes tuh dia disuruh ngambil bola ke sana, dia ngambilnya ke sini. Saya kan nggak tahu, kalau orang sini bilang anak saya itu udah kayak anak bodoh, anak lambat gitu. Emang saya juga menyadari waktu itu. Ekstra kesabaran ya? Iya, karena nyuruh dia itu harus pelan, dan juga jangan terburu-buru gitu. Minta tolong itu satu aja, jangan ambilin ini, ambilin itu. Nggak bisa dia. Selesaiin dulu, ambil ini, datang dia, baru suruh lagi. Kalau sekalian nggak bisa. Oh ini aja dah. Dari disleksia ini, dia kan di BCF juga, ya, tapi nggak pernah juga dapat bantuan apa, nggak pernah. Cuma ini aja, disleksia ada dukungannya, bantu buku, belajarannya dia lebih paham jadinya. Ya itu, dia lebih bisa belajarnya, terus lebih memotivasi dia mau lanjutin, karena kan ada yang nanganin sampai dia kuliah. Ada perubahannya dari waktu belum disleksia ya. Rapotnya setiap saya ambil rapot merah semua ya, sampai itu dari ketawain juga saya sampai malu, bener-beneran malu saya kalau ngambil rapot tuh merah semua, kamu ini tak gituin. Tapi gimanain man, anaknya orang udah nggak kuat ya, dibiarin aja. PD-nya juga lebih meningkat dia. PD-nya juga meningkat ya? Sampai-sampai dia mau bilang pergi ke Amerika. Itu kan udah terlalu meningkat. Kecewa ya? Yang pasti kecewa. Dan pengennya sih terus, karena saya sudah
ketergantungan dah sama ini. Harapan saya udah tinggi sama ini dah mesendinya ini. Pokoknya menggantungkan harapan sangat tinggi saya ke anak saya. Karena saya nggak bisa ngajarin anak ini. Itu loh. Mudah-mudahan tidak, karena kecewa perasaan. Berapa? Kalau ada nilai sampai 100 saya berikan 100 karena saya puas dengan ini dah Bali Foundation nih. Saya puas. 10. Ucapannya saya mengucapkan banyak terima kasih dan sebisanya terus mengadakan acara-acara ini dan menolong kayak anak-anak saya ini aja. Biar nggak diasingkan sama orang. Anak saya Wijaya mulai bergabung di Bali Foundation, Bali Dyslexia Foundation itu hampir 1,5 tahun. Sekarang itu 16 tahun. Sekarang mau SMA kelas 1. Awalnya mereka tidak tahu dengan kondisi dari Wijaya anak saya. Cuman saya menjelaskan kepada pihak sekolah, pada gurunya, bahwa anak saya ada perbedaan dengan anak-anak yang pada umumnya. Ya, mereka akhirnya mengerti dan mereka juga ikut membantu memberikan penjelasan kepada teman-temannya bahwa Wijaya itu ada perbedaan. Tujuannya adalah agar anak saya itu tidak mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau istilahnya sekarang itu dibully. Anak saya itu mengalami kekurangan dalam hal komunikasi. Artinya kalau diajak komunikasi dia tidak searah. Kadang dia tidak fokus, kadang juga kontak matanya itu juga tidak fokus kepada lawan bicaranya, dan dia susah dalam menyusun sebuah kalimat dalam percakapan. Pertama, anak saya itu disiplin. Dia apa yang dikasih tahu itu dia turuti, dia lakukan dan konsisten. Dalam bentuk misalnya sesuatu atau untuk real sesuatu itu sih belum ada. Tapi dukungan dalam bentuk mungkin diberikan ekstra perhatian. Sebenarnya anak saya tidak begitu sulit sih dalam hal perilaku terhadap di rumah. Dia tidak melakukan hal-hal yang sifatnya terlalu aneh, tidak. Cuman permasalahannya adalah dia tidak bisa diajak komunikasi. Tapi kalau kita sudah berikan penjelasan berulang-ulang bahwa apa yang dia lakukan itu salah, baru dia mau berubah. Sebelum saya kenal, mengetahui ada Bali Dyslexia Foundation, memang anak saya itu tidak ada tempat untuk saya arahkan kemana untuk melatih anak saya dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Bertemu dengan Bali Dyslexia Foundation, saya mendapatkan arah yang benar. Karena apa? Karena Bali Dyslexia Foundation adalah memang khusus dia menangani anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi saya yakin di Bali Dyslexia Foundation dia akan bisa menggali apa yang sebenarnya anak saya itu miliki ke depannya. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Tapi kita tidak tahu, apapun yang kita pikirkan itu bisa
bisa di luar daripada yang kita pikirkan. Misalnya ini sampai berhenti, ya saya sih sangat sedih sekali, dan saya juga akan lebih bingung kemana bawa anak saya. Lalu nilai tertinggi itu 100, saya kasih nilai 100 atau mungkin nilai A. Kenapa? Karena saya melihat dari segi kemanusiaannya, segi kepeduliannya terhadap sesama, itulah nilainya yang luar biasa.